Oke, teman-teman, untuk hari ini eh, di kebijakan kesehatan itu terkait dengan kekuasaan, power, dan proses kebijakan. Ada yang tahu kekuasaan itu apa? Diajak mikir. Nazwa, apa kekuasaan? Daerah yang dipimpin bukan Pak? Daerah apa? Daerah yang dipimpin. Oh, daerah yang dipimpin. Berarti kekuasaan identik dengan pemimpin ya. Kayak bisa ada lagi yang lainnya, teman-teman? Kekuasaan atau power. Jadi contohnya yang berkuasa berarti dia punya kekuasaan ya, pem, pemerintah, bupati gitu ya, gubernur, presiden itu kan kekuasaan, punya kuasa ya, punya kekuatan. Oke, lanjut dulu lah kalau tidak itu ya. Nah, teman-teman, kekuasaan ini kemampuan untuk mencapai sesuatu. Jadi secara definisi yang namanya kekuasaan itu dia kemampuan untuk mencapai sesuatu. Jadi orang yang berkuasa itu dia punya kekuatannya untuk melakukan sesuatu. Ya. Ya, kalaupun secara kecil-kecilan mungkin di universitas kan rektor ya, berarti punya kemampuan untuk mencapai sesuatu ya, kebijakan atau yang lainnya. Itu bagian dari kekuasaan ya. Dan juga kekuasaan itu bisa meminta orang lain untuk melakukan tertentu ya. Tadi ada kebijakannya, kemudian juga dia bisa meminta orang lain melakukan sesuatu. Itu apa namanya kekuasaan. Kemudian kekuasaan itu dibagi tiga dimensi ya. Ini definisi dari Bush My World 2005. Jadi ada tiga katanya dimensinya. Yang pertama, kekuasaan itu sebagai pengambilan keputusan. Jadi eh, yang namanya orang berkuasa dia bisa mengambil suatu keputusan. Ya. Yang kedua, kekuasaan sebagai atau bukan pengambil keputusan. Ya. Dia sebagai penguasa tapi bukan pengambil keputusan. Berarti bisa-bisa kekuasaannya atau powernya itu disetir orang lain ya. Nah, itu yang namanya kekuasaan tapi bukan pengambil keputusan. Berarti dia kalau apa namanya penguasa tersebut atau pemimpin tersebut dia disetir oleh orang lain ya dia bukan pengambil keputusan. Berarti kan dia walaupun dia yang mengucapkan tapi dia orang lain pengambil keputusannya. Yang ketiga, kekuasaan sebagai pengendali pemikiran. Ya, di sini tetap orang itu berkuasa, tapi dia mengendalikan pemikiran. Mungkin aja kalau orang berkuasa kan bisa membuat sesuatu yang benar jadi salah. Ya, jadi yang salah jadi benar gitu. Itu apa namanya kekuasaan sebagai pengendali pemikiran. Ya, kita nggak setuju, tapi kita kan di sana kerjanya gimana? Coba, ya, dengan berat hati menerima gitu ya. Itu ya ada tiga dimensi kekuasaan, betul ada pengambilan keputusan, bukan pengambilan pengendali pemikiran. Nah, jenis kekuasaan teman-teman yang pertama kekuasaan sebagai pengambil keputusan. Umumnya sih di banyak tempat ya kalau namanya kekuasaan itu pengambil keputusan ya. Dia punya power, kekuatan ya, bisa memutuskan sesuatu, kebijakan dan yang lainnya. Makanya dikatakan kekuasaan sebagai pengambil keputusan. Yang kedua kekuasaan bukan pengambil keputusan gimana nih? Ya, jadi dia sih nggak mutusin ya mungkin udah apa namanya sudah ada kegiatan yang lainnya tapi dia membatasi agenda-agenda tersebut ya. Contohnya di apa namanya di kementerian tertentu nih dia ada aturan ini. Kan kementerian lain tidak boleh memutuskan ya. Tapi dia hanya bisa membatasi oh ya udah ruang geraknya segitu aja untuk kementerian A, kita kementerian B dari ini sampai ini. Ya. Jadi bukan diputuskan berarti kan hanya membatasi. Yang ketiga terkait pengendali pemikiran, ini terkait dengan cara membentuk cara pandang, ya, cara berpikir, ya, kemudian keinginan individu atau juga kelompok. Nah itu tuh dikendalikan pemikirannya, ya. Banyak teman-teman kalau yang punya kuasa kan bisa aja. Contohnya terkait dengan apa namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan agenda penguasa tersebut, dia bisa dialihkan atau dilarang bahkan, ya. Berarti kan pengendali pemikiran. Oke, itu teman ini terkait dengan jenis kekuasaan. Tiga ya, jangan lupa. Kemudian kisi-kisinya yang ditekankan itu kisi-kisi UAS dari Bapak. Kemudian terkait dengan teori ya, kekuasaan mengacu sifat masyarakat dan negara. Memang teori terkait dengan kekuasaan umumnya akan diidentikan dengan masyarakat dan negara, teman-teman ya. Umumnya itu yang terkait dengan kekuasaan. Jadi bukan
kekuasaan dalam arti kecil ya, RT, RW bukan. Ini lebih luas lagi ya, dari masyarakat secara umum atau negara. Yang pertama terkait dengan pembagian kekuasaan itu yang namanya pluralisme. Ya, jadi ini bukan pluralisme dalam beragama ya, ini kan agama nggak boleh pluralisme ya. Ini mah pluralisme dalam kekuasaan. Jadi paham yang meyakini adanya keberagaman dan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kekuasaan yang menurut teori pluralisme itu ya di masyarakat gitu ya. Jadi kekuasaan itu tidak absolut. Contohnya bahwa dia meyakini bahwa di masyarakat itu kan ada yang apa berbeda suku gitu kan, mungkin bangsa, ras, agama. Nah, menyadari adanya itu, makanya di pluralisme. Kemudian yang kedua, pilihan rakyat ya. Ini sebenarnya sama dengan teori pluralisme atau sepakat ya. Jadi ini berbagai dari keberagaman, perbedaan, eh, kemudian juga, tapi yang namanya pilihan rakyat ini tidak yakin adanya kenetralan negara ya. Jadi kalau yang pilihan rakyat ini dia umumnya lebih absolut teman-teman ya. Contohnya yang atau gubernur atau bupati kan dipilih rakyat ya. Dia menang, nah nanti itu kan pilihan rakyat. Berarti dia bisa saja melakukan apa namanya menggunakan kekuasaannya yang tidak memikirkan terkait pluralisme ya. Ya kan saya dipilih rakyat gitu. Ya rakyat apa milih saya berarti saya boleh menggunakan kekuasaan saya sesuai dengan keinginan saya. Kemudian elitisme teman-teman ini umumnya terkait dengan yang kebijakan didominasi oleh kelompok-kelompok elit ya aristokrat ya, bukan dasar kepentingan rakyat. Ini elitisme itu ya kalaupun teman-teman tahu di partai-partai politik kan ada elit-elit partai politik ya. Kadang-kadang kalau sudah dipilih teman-teman kira-kira kepentingan siapa yang dijalankan? Ini harus ditanya kayaknya. Salwa Madina. Nih, Salwa udah milih calon anggota DPR contohnya. Atau milih bupati atau gubernur gitu kan. Atau yang lainnya. Nah, yang dimaksud elitisme ini kira-kira ya sebenarnya kan identik dengan saat ini juga gitu ya. Contohnya milih anggota DPR nih. Menurut Salwa, kira-kira selalu menjalankan kepentingan masyarakat atau hanya elit kelompoknya? Mana Salwa? Salwa Madina, kedengaran suara Bapak? Jangan Pak, menjalankan kepentingan masyarakat bukan Pak. Betul. Maksud Bapak itu kan secara faktanya apakah Salwa milih si A anggota DPR jadi anggota DPR apakah selalu mementingkan kepentingan rakyat atau juga dia malah mengutamakan partainya. Nah gitu maksud Bapak teh Salwa. Nggak tahu Salwa. Atau belum pernah milih Salwa ini makanya nggak tahu. Pernah nyoblos nggak anggota DPR masa nggak belum pernah. Pernah Pak, pernah. Nah gitu. Oke tanya satu lagi siapa? Robin ada Robin? Ada apa? Ya Robin menurut Robin gimana Bin? Contohnya Robin milih nih anggota DPR. Kira-kira keinginan Robin diutamakan atau malah ke partai politiknya? Yang kepentingan saya sih Pak yang harus diutamakan daripada kepentingan politik Pak. Ya berarti masyarakat yang diutamakan. Berarti kan tidak selalu, maksudnya Bapak ingin mengajak teman-teman berpikir nih teman-teman. Jadi yang nama elitisme ini, jadi kekuasaannya itu hanya segelintir orang aja yang mungkin apa namanya yang diutamakan itu pemimpin partai ya atau elit-elit partai karena dia berasal dari partai tersebut. Bukan kalau sudah pilih bukan mementingkan kepentingan rakyat. Nah, kadang-kadang ada seperti itu teman-teman. Jadi namanya elitisme ya terkait dengan teori kekuasaan ini. Ada pluralisme, pilihan rakyat, elitisme gitu ya. Ada tiga berarti ya teman-teman. Kemudian masuk ke kebijakan ya. Bisa fokus kan teman-teman setengah jam? Ayo fokuslah. Walaupun ada suara kebijakan ya, teman-teman. Jadi kebijakan itu kalau di definisinya terkait dengan aturan, praktek atau keputusan ya. Walaupun bukan hanya di keluarga ya. Kebijakan itu kan aturan, praktek, keputusan itu bukan hanya di keluarga, bisa di masyarakat atau di negara. Namanya kebijakan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan nih, kita fokus ke kebijakan kesehatan, teman-teman. Yang pertama, faktor situasional. Nah, ini berarti kan terkait dengan situasi tertentu. Dulu pernah, teman-teman gimana? Dulu kebijakannya dalam belajar, contohnya, atau dalam kesehatan terkait dengan COVID-19. Situasinya, Afil, mana Afil? Afil Tanur.
Ini teh satu orang Afif Tanul Pajar atau tiga orang? Satu orang. Ada Afil menghilang. Ada maksud teman-teman ini pertanyaannya kan Bapak mau menghubungkan terkait dengan faktor situasional nih. Contohnya pas COVID-19 kemarin, kebijakan kesehatan itu seperti apa saat terjadi COVID-19? Ada yang mau coba jawab? Tiara sama Selsa ada? Tiara sama Selsa? Apa? Ya, Pak. Tuh kan? Apa pertanyaannya Tiara? Aduh, makin. Bapak ingin menjawab kebijakan pencegahannya biasanya pengendalian penularan, Pak. Oke, yang jawab siapa tadi tuh? Yang barusan? Nggak ada yang kelihatan. Yang jawab siapa teman-teman? Yang jawab mana ini teh? Nggak ada ya? Yang barusan siapa yang barusan? Tadi tanya nggak ada yang berani. Yang barusan siapa teman-teman? Pas Gimnas COVID barusan? mah yang menjaga jarak kan Bu, Pak. Kebijakan pas COVID menjaga jarak. Oke, terima kasih. Suara Bapak masih jelas nggak teman-teman? Jelas Pak. Oke. Nah, betul faktor situasional itu contohnya teman-teman ya. Salah satunya contohnya dalam bidang kesehatan nih. Kan teman-teman harus menjaga jarak ya minimal 1 meter gitu ya. Nah, itu faktor kesehatan nih, faktor yang itu yang mempengaruhi kesehatan, kebijakan kesehatan ya. Kemudian keluar rumah harus wajib pakai masker. Itu kan faktor situasional yang merubah kebijakan yang sebelumnya nggak ada itu ya. Kemudian kalau naik pesawat atau jarak jauh harus di swab COVID. Nah, itu faktor situasional. Itu yang mempengaruhi kebijakan kesehatan ya. Kemudian yang kedua faktor struktural. Nah, struktural ini umumnya teman-teman terkait dengan politik ya. Jadi struktur berarti ya. Kebijakan kesehatan, Menteri Kesehatan juga ya nggak bisa melangkahi presiden contohnya. Makanya dia harus dapat persetujuan dari presiden. Jadi itu namanya faktor struktural dalam kebijakan kesehatan ya. Jadi penting apa namanya terkait dengan faktor struktural ini ya. Berarti siapa yang mempengaruhi presiden ya berarti kan apakah Dewan Penasihat Presidennya atau mungkin juga terkait dengan apa tuh teh apa yang di samping-samping presiden gitu ya terkait kebijakan-kebijakan. Jadi itu namanya faktor struktural. Faktor budaya ya faktor budaya ini mempengaruhi juga kebijakan kesehatan teman-teman ya. Contohnya kalau di apa namanya masyarakat yang di sana dia apa tuh teh yang yang tidak boleh contohnya ya tidak boleh untuk pakai KB ya itu juga kan mempengaruhi kebijakan kesehatan teman-teman ya dipaksa juga nggak mungkin gitu ya berarti apa yang bisa dilakukan apakah mungkin secara persuasif kepada tokoh adatnya atau seperti apa ya ya udah nggak apa-apa sih ya nggak pakai KB contohnya dalam bentuk lain contoh seperti apa gitu ya. Nah itu faktor budaya juga mempengaruhi. Kemudian keempat faktor internasional teman-teman ya ini juga mempengaruhi karena kebijakan kesehatan umumnya mengacu ke siapa kalau teman-teman kebijakan kesehatan Mutiara dan Fadila ada. Kalau internasional teman-teman mengacu ke mana kebijakan kesehatan Mutiara dan Fadila ada orangnya? Aduh ini. Indri nanti dicek Indri. Kemenkes, Pak. Mohon Kemenkes kan dalam negeri. Kalau luar negeri internasionalnya kemana? WHO, Pak. Nah, ke WHO contohnya berarti kan kebijakan kesehatan juga selain dipengaruhi oleh struktural, budaya tadi ya, juga oleh faktor internasional salah satu dengan WHO ya, bahkan ngikut ke WHO gitu ya aturan-aturan. Itu terkait dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan. Kemudian proses kebijakan teman-teman. Jadi kebijakan ini juga tidak langsung jadi sebenarnya realnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi proses kebijakan itu bukan simsalabim langsung jadi enggak.
Yang pertama biasanya ada identifikasi masalah atau isu, ya di publik contohnya gitu ya terkait dengan isu tertentu atau apa namanya ada masalah tertentu apa DBD atau juga ada wabah apa namanya wabah penyakit COVID kalau kemarin gitu ya. Itu ada itu dulu ya. Kemudian ada diformulasikan kebijakan. Jadi ada masalah masalah dulu, ada isu, kemudian dirumuskan formulasi kebijakan. Habis itu ada adopsi kebijakan. Ini terkait ya nanti ya dari mana usulannya ya. Adopsi tadi ambil ya adopsi kebijakan. Jadi sudah ada rumusannya, kemudian diambil diadopsi itu kebijakannya itu. Habis diadopsi baru diimplementasikan. Jadi diambil dulu ya, diambil dulu diadopsi ya kebijakan itu kan nanti kalau di DPR jadi undang-undang ya, undang-undang kesehatan contohnya itu kan yang mengeluarkan siapa? Kan bukan kementerian ya, harus ada undang-undangnya dulu. Jadi undang-undang kesehatan. Kemudian nanti diimplementasikan contohnya di Kementerian Kesehatan ya. Kemudian habis itu dievaluasi ya efektif tidak terkait dengan kebijakan tersebut ya. Nah, itu proses kebijakan seperti itu teman-teman ya. Jadi realnya seperti ini walaupun mungkin kadang-kadang ada tidak ada isu tidak apa langsung aja ada kebijakan ya. Bisa aja cuman realnya itu proses kebijakan seperti ini ada empat, ada lima ya. Identifikasi, perumusan, adopsi, ada implementasi dan evaluasi. Nah, makanya kebijakan kesehatan itu menurut Safri Russell 297 itu akan terkait dengan isu politik, teman-teman, akan terkait dengan agenda politik. Ya. Jadi tidak dipisahkan nih kebijakan kesehatan. eh, Contohnya kalau pas pemilu kemarin kan terkait dengan Pak Prabowo itu terkait dengan apa teman-teman? Makan siang gratis ya. Kemudian dirubah jadi makan gizi gratis. Nah itu kan akan terkait. Itu kesehatan sebenarnya kan. Tapi masuk dalam isu politik gitu ya. Jadi ada makan siang gratis. Nah, sekarang dirubah jadi makan gizi gratis gitu ya. Lebih ini lagi bahasanya. Nah, proses pembuatan kebijakan teman-teman ya, ini umumnya akan terkait dengan yang namanya formulasi polisi. Ya, jadi secara ini itu nanti terkait dengan aturan atau formulasi dari aturan tersebut ya. Bisa muter-muter formulasi dan sebagainya gitu ya. Itu pembuatan kebijakan. Nah, memang idealnya teman-teman ya kalau kebijakan itu kan umumnya ya diawali dari pusat hingga daerah. Ya walaupun tadi isunya dari daerah ya, tapi yang efektif itu kebijakan itu memang harus ada aturannya dulu ya. Ada undang-undangnya contohnya, kemudian peraturan Menteri Kesehatan atau peraturan Presiden ya, baru akan efektif diterapkan ke daerah. Kalau nggak gitu nggak bisa ya. Aturan di daerah diambil sama apa namanya diterapkan nasional nggak bisa. Ya aturan daerah ya di daerah tersebut gitu ya. Nah, kalaupun udah diambil datanya teman-teman nanti dianalisis, kemudian umumnya diambil keputusan di stakeholder. Kalau kebijakan kesehatan, berarti kan stakeholdernya apa aja bisa dari Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian juga unsur apa tuh OP ya, organisasi profesi, PPNI, kemudian apa namanya bidan itu apa? Persatuan Bidan Indonesia atau yang lain. Itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Nanya pertanyaan atau nanya jawaban?